Shalom, fakta kehidupan kita bukanlah kebenaran. Fakta kehidupan kita, apakah itu sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, mereka memang nyata. Mereka memang nyata kita hadapi hari demi hari. Tetapi mereka bukanlah kebenaran. Firman Tuhan katakan apa yang kelihatan, termasuk fakta kehidupan kita, itu hanyalah sementara. Sementara kebenaran yang adalah firman Tuhan adalah kekal. Ibrani 11 ayat 3 katakan, apa yang kelihatan itu terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Apa yang kelihatan di dunia ini, yang bisa diraba, dilihat, dikecap, yang bisa dirasakan oleh 5 panca indera kita. Apa yang kelihatan di dunia ini berasal dari apa yang tidak kelihatan. Apa yang firman Tuhan maksudkan, saudara-saudara? Yang tidak kelihatan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, firman-Ku adalah roh. Roh itu tidak kelihatan. Jadi apa yang kelihatan di dunia ini? Apapun jawaban atas pergumulan kita hari-hari ini, itu semua berasal dari apa yang tidak kelihatan, yang adalah kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Karena itu penting bagi kita untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan fakta kehidupan yang kita hadapi, kita lihat hari-hari. Betapa mengerikannya pun itu. Betapa pahitnya pun itu. Kita harus belajar berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, apa yang kelihatan itu berasal, itu terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Itu terjadi dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kisah 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Firman Tuhan di Ulangan 1 ayat 8 berkata kepada Musa bahwa Tuhan sudah memberikan Musa, Tuhan sudah, katakan sudah, Tuhan sudah memberikan tanah Kanaan itu kepada Musa, tanah yang dijanjikan, tanah yang berlimpah susu dan madu itu kepada Musa. Yang perlu Musa dan bangsa Israel lakukan adalah masuk dan menduduki, firman Tuhan katakan. Kita akan belajar dari bilangan 13 dan 14, kisah tentang 12 pengintai tadi. Bagaimana ketika 12 pengintai itu diutus oleh Musa, firman Tuhan mencatat di bilangan 13 ayat 24 dan 25, bagaimana 12 pengintai itu 40 hari mereka lamanya mengintai tanah Kanaan. 40 hari. Kemudian setelah 40 hari dalam pengintaian, mereka kembali untuk menghadap Musa dan segenap bangsa Israel. Kemudian firman Tuhan mencatat, mereka mengatakan, memang benar bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan itu berlimpah susu dan madu. Jadi mereka tahu bahwa tanah yang diberikan Tuhan itu berlimpah susu dan madu. Mereka sadari itu, mereka memiliki kebenaran firman Tuhan itu. Bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan sudah memberikan tanah itu kepada mereka. Hanya ketika 12 pengintai itu, khususnya yang 10 pengintai tadi, 2 orang, Yosua dan Kaleb, walaupun mereka melihat fakta yang sama, tetapi mereka memilih untuk percaya atas kebenaran firman Tuhan. Yang 10 pengintai itu melapor kepada Musa dan segenap bangsa Israel, bahwa memang tanah yang dijanjikan Tuhan itu berlimpah-limpah susu dan madu. Tetapi mereka melihat fakta di sana. Mereka melihat bahwa di sana ada keturunan enak. Yang dimaksud adalah keturunan raksasa. Dan mereka mengatakan bahwa mereka seperti belalang di antara raksasa-raksasa tersebut. Mereka melihat fakta yang ada di lapangan. Fakta kehidupan mereka yang bisa dilihat oleh mata mereka. Dan mereka melaporkan fakta itu kepada Musa. Tahukah firman Tuhan mencatat, ketika mereka melaporkan fakta yang mereka lihat, bahwa ada keturunan raksasa di sana. Walaupun mereka tahu janji Tuhan, mereka katakan memang negeri itu, memang benar firman Tuhan. Mereka katakan negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi kami melihat fakta, kami melihat fakta kehidupan, fakta yang mata kami bisa lihat, bahwa di sana banyak raksasa, dan kami sebagai belalang di sana. Rupanya waktu mereka melaporkan fakta yang mereka hadapi kepada Musa dan segenap bangsa Israel, firman Tuhan katakan mereka sedang membawa kabar busuk. 10 orang pengintai ini, firman Tuhan katakan, sedang membawa kabar busuk.
Bayangkan saudara-saudara, mereka tidak berbohong saudara-saudara. 10 pengintai ini tidak berbohong. Mereka hanya sedang melaporkan apa yang mata mereka lihat, yang adalah fakta kehidupan waktu itu. Di dalam 40 hari masa pengintaian yang mereka lakukan. Bahwa mereka melihat raksasa-raksasa. Memang mereka tahu ada janji Tuhan. Mereka katakan memang tanah itu berlimpah-limpah susu dan madu. Mereka tahu janji Tuhan itu benar karena mereka juga melihat bahwa tanah itu berlimpah-limpah susu dan madu. Tetapi mereka lebih fokus kepada fakta permasalahan yang mereka hadapi, yaitu bahwa di sana ada banyak raksasa-raksasa. Firman Tuhan katakan, ketika mereka menyampaikan fakta yang mereka lihat, firman Tuhan mencatat bahwa mereka sedang menyampaikan kabar busuk. Bahasa King James yang katakan evil report, bahasa laporan iblis. Tapi saya lebih suka bahasa Indonesia yang dikatakan kabar busuk. Wow, luar biasa. Mereka hanya sekedar menyampaikan fakta permasalahan yang dihadapi. Mereka tidak berbohong. Benar yang mereka sampaikan fakta permasalahan itu. Tetapi firman Tuhan katakan waktu mereka melihatnya, melaporkannya dan memperkatakannya kepada Musa dan segenap bangsa Israel, mereka sedang memperkatakan kabar busuk. Bukankah ini luar biasa? Rupanya waktu kita lebih mempercayai dan memperkatakan fakta permasalahan kehidupan kita, firman Tuhan katakan kita sedang memperkatakan kabar busuk. Amin saudara. Dan saudara-saudara tahu apa akibatnya ketika 10 pengintai ini memperkatakan kabar busuk. Sebelum saya sampaikan kepada saudara apa akibatnya, firman Tuhan mencatat di Bilangan 13 bahwa Kaleb dan Yosua, khususnya Kaleb yang dicatat di sana. Kaleb dikatakan memiliki roh iman, roh yang berbeda, yaitu roh iman. Mengapa Kaleb dikatakan firman Tuhan mencatat Kaleb memiliki roh yang berbeda atau roh iman? Spirit of faith, roh iman. Karena firman Tuhan mencatat, waktu 10 pengintai itu memperkatakan bahwa di sana, memperkatakan fakta, bahwa di tanah itu, di tanah perjanjian itu, di tanah perjanjian yang memang banyak berlimpah-limpah susu dan madu, tetapi mereka memperkatakan fakta bahwa banyak raksasa di sana. Mereka memperkatakan fakta, tetapi Kaleb memperkatakan firman Tuhan. Kaleb katakan firman Tuhan mencatat, memang mereka banyak raksasa di sana, tetapi kita dapat mengalahkannya. Kita harus maju dan menduduki negeri itu. Kaleb sedang memperkatakan Yosua 1 ayat 8, firman Tuhan kepada Musa, aku sudah memberikan tanah itu kepada kamu. Firman Tuhan katakan sudah. Bayangkan, bangsa Israel belum masuk ke dalam tanah perjanjian, tetapi firman Tuhan katakan, aku sudah, I have given you the land, Moses. Aku sudah memberikan kepadamu tanah itu, Moses. Bagianmu adalah masuk dan mendudukinya. Kaleb sedang mengutip Yosua 1 ayat 8. Kita bisa mengalahkan raksasa itu, kita pasti bisa mengalahkannya. Kita hanya perlu maju dan menduduki negeri itu. Wow, rupanya waktu Kaleb lebih mempercayai perkataan firman Tuhan daripada fakta permasalahan yang mereka hadapi. Firman Tuhan katakan, Kaleb memiliki roh iman. Itu alasan Kaleb dan Yosua masuk ke tanah perjanjian. Sedangkan 10 pengintai dan sisa orang-orang Israel yang dewasa, yang keluar dari Mesir, semuanya mati di padang gurun. Dan saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Akibat 10 pengintai itu menyampaikan fakta permasalahan kehidupan mereka. Fakta permasalahan yang mereka hadapi. Firman Tuhan mencatat bahwa mereka menyampaikan kabar busuk. Akibat mereka menyampaikan fakta itu kepada Musa dan segenap bangsa Israel. Firman Tuhan mencatat di Bilangan 14 ayat 1 bahwa segenap bangsa Israel itu mereka menangis. Mereka sedih. Mereka bahkan bersungut-sungut. Hanya karena mendengar fakta permasalahan mereka yang diucapkan, yang dilaporkan oleh 10 pengintai. Segenap bangsa itu menangis dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Wow. Jadi rupanya saudara-saudara, mayoritas tidaklah selalu benar. Karena 2 orang pengintai yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka memperkatakan firman Tuhan, khususnya Kaleb, firman Tuhan mencatat. Kaleb memperkatakan firman Tuhan sehingga dikatakan memiliki roh iman. Ia berkata, kita bisa mengalahkan raksasa-raksasa itu. Kita maju dan menduduki negeri itu. Yang 2 minoritas ini dikalahkan oleh 10 mayoritas
pengintai. Tetapi yang mayoritas tidaklah selalu benar. Amin, saudara-saudara. Begitu juga hidup kita hari ini. Apapun fakta permasalahan kita, mereka mungkin mayoritas, tetapi mereka bukanlah kebenaran. Kebenarannya adalah firman Tuhan katakan, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menyembuhkan kita. Firman Tuhan kepada Musa, I have given you the land, Moses. Aku sudah memberikan tanah itu kepadamu, Musa. Bagianmu adalah engkau maju dan menduduki tanah itu. Amin, saudara-saudara. Jika saudara adalah seorang imam, dengar baik-baik saudara-saudara. Masa depan keluargamu ada di tanganmu. Karena hari-hari ini iblis sedang mau menghancurkan imam-imam. Iblis tidak perlu menghancurkan seisi rumah. Ia cukup menghancurkan imam saja. Bagaimana cara iblis menghancurkan? Dengan memberikan engkau fakta permasalahanmu. Ketika engkau lebih mempercayai fakta permasalahanmu daripada janji-janji kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, ketika engkau memperkatakannya, engkau mempercayainya dan memperkatakan fakta permasalahanmu, engkau sedang memperkatakan kabar busuk. Dan ada akibat yang menanti di sana, saudara-saudara. Sama seperti bangsa Israel, ketika mereka lebih mempercayai 10 pengintai ini yang memperkatakan kabar busuk. Firman Tuhan mencatat, 40 hari lamanya mereka mengintai. 1 hari, di bilangan 14 firman Tuhan mencatat. 1 hari mereka dalam pengintaian, Tuhan hitung 1 tahun. 40 hari mereka mengintai, Tuhan hitung 40 tahun. Itu alasannya 40 tahun bangsa Israel perlu berputar-putar di padang gurun. Alasannya hanya satu. Karena 10 orang pengintai tadi, mereka menyampaikan fakta permasalahan mereka. Mereka tidak berbohong, saudara-saudara, yang 10 pengintai ini. Mereka menyampaikan apa yang mata mereka lihat. Tetapi firman Tuhan katakan mereka menyampaikan kabar busuk. Dan akibatnya, bangsa Israel harus berputar-putar 40 tahun di padang gurun. 1 hari dalam pengintaian dihitung 1 tahun. 40 hari dihitung 40 tahun. Tuhan menunggu 40 tahun sampai 10 orang tadi dan 10 orang pengintai tadi dan sisa segenap bangsa Israel mati di padang gurun. Bahkan firman Tuhan mencatat yang 10 orang pengintai tadi, setelah mereka menyampaikan kabar busuk itu, firman Tuhan mencatat mereka kena tulah oleh Tuhan dan mereka mati. Kemudian Tuhan menunggu 40 tahun supaya sisa bangsa Israel yang dewasa termasuk Musa mati di padang gurun sehingga tidak masuk tanah perjanjian. Yang masuk tanah perjanjian adalah keturunan mereka. Dan yang sisa dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir hanyalah Yosua dan Kaleb. Firman Tuhan berkata karena mereka memiliki roh iman. Mengapa mereka memiliki roh iman? Karena mereka lebih mempercayai perkataan Tuhan, kebenaran firman Tuhan, daripada fakta permasalahan yang mereka hadapi. Amin, saudara. Hari ini kita belajar dari mereka. Apapun fakta permasalahan hidup kita, betapa pahitnya pun itu, betapa mengerikannya itu. Ingatlah, firman Tuhan katakan, fakta itu hanya sementara. Kebenaran firman Tuhan itu adalah kekal. Jangan ucapkan fakta permasalahan hidupmu. Karena firman Tuhan katakan ketika engkau mengucapkannya, engkau sedang memperkatakan kabar busuk. Jika Anda adalah seorang imam, akibatnya adalah anggota-anggota keluargamu, seisi rumahmu akan menerima akibatnya sama seperti bangsa Israel. 40 tahun mereka berputar di padang gurun. Perkatakan kebenaran firman Tuhan, tidak peduli apapun fakta permasalahan kita. Masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Firman Tuhan kepada Musa, I have given you the land. Juga firman Tuhan kepada kita, Tuhan sudah memberikan kepada kita tanah perjanjian itu. Bagian kita adalah maju dan mendudukinya. Amin, saudara-saudara. Saya berdoa saudara-saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. God bless you all. Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa di lain waktu.